Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Agung Mudapati, SPPS Konsultan. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi perkuliahan tentang hidrosefalus. Hidrosefalus secara per definisi adalah akumulasi cairan otak pada rongga otak yang bertekanan. Hidrosefalus terjadi bisa didapatkan melalui dua hal, yaitu didapatkan secara kongenital atau didapatkan setelah kelahiran. Hidrosefalus kongenital biasa didapatkan melalui bisa yang terjadi pada kasus infeksi dan non-infeksi. Untuk kasus non-infeksi terjadi karena kelainan atau gangguan pertumbuhan dari otak itu sendiri. Sedang untuk yang didapat melalui infeksi di dalam kehamilan sering terjadi sebanyak 90% di Indonesia karena toksoplasmosis. Deteksi dini hidrosefalus dapat kita lihat melalui ukuran lingkar kepala bayi normal atau tidak normal secara grafiknya. Untuk deteksi yang berikutnya terdapat berbagai macam simptomatik. Untuk tata laksana pasien hidrosefalus, kita akan mengurangi jumlah tekanan di dalam kepala dengan cara jalan operasi. Operasi yang dilakukan adalah operasi pemasangan selang ventriculoperitoneal shunt. Apa itu ventriculoperitoneal shunt? Itu adalah sebuah teknik di bagian dari bedah saraf di mana dilakukan pemasangan selang silikon steril yang akan dipasang permanen di dalam tubuh yang menghubungkan antara rongga otak ke dalam rongga perut. Ventriculoperitoneal shunt can relieve the pressure of hydrocephalus. In this procedure, a surgeon makes a scalp incision and creates and retracts a skin flap. The surgeon then makes a burr hole. Through the hole, the surgeon inserts a ventricular catheter and guides it carefully into the lateral ventricle. Next, a peritoneal catheter is inserted and tunneled down subcutaneously through the neck and chest. Along the way, a few small incisions may be needed. For example, the second catheter requires an abdominal incision to reach the peritoneum. Once both catheters are in place, the surgeon connects their ends to a valve and closes the incisions. Pada hidrosefalus harus segera ditata laksana. Bila tidak ditata laksana, dapat mengakibatkan proses buruk, yaitu kerusakan otak dan saraf, dan berakhir dengan kematian. Tidak semua pada kasus hidrosefalus kita berikan tata laksana pemasangan selang VP-shunt. Untuk hal tersebut kita harus memilah dan melihat dari setiap kasus hidrosefalus. Namun pada kasus hidrosefalus dengan infeksi, kita harus menilik lebih jauh dan menelisik bahwa kasus ini tidak semudah pada kasus-kasus hidrosefalus yang tidak disertai dengan infeksi. Untuk kasus hidrosefalus dengan penyebab infeksi, kita harus melakukan delusif terhadap cairan otak sehingga tercapai melalui angka laboratorik uji analisa sel, di mana sel tersebut sudah cukup untuk kita lakukan pemasangan ventriculoperitoneal shunt. Karena bila kita lakukan pada kasus-kasus dengan tingkat sel yang tinggi, akan terjadi pompa malfungsi. Untuk hal tersebut perlu adanya kolaboratif tata laksana antara bedah saraf dan bagian pediatrik. Pada akhir kata, mari kita deteksi dini hidrosefalus untuk kebaikan generasi bangsa Indonesia yang sehat dan berguna